Halo dan selamat datang kembali di channel Ruang 13. Hari ini, saya akan membawakan alur cerita film horor misteri dari tahun 2023, berjudul Missing. Film ini berfokus pada seorang gadis, yang menginvestigasi hilangnya sang ibu dan pacar barunya saat berlibur berdua ke Kolombia. Jun dengan cerdik mempergunakan segala teknologi yang ada dalam genggamannya untuk mencari ibunya sebelum semuanya terlambat. Namun semakin ia mencari tahu, dia mendapat lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang ibu bernama Grace, yang sedang membuka rekaman video liburan terakhir keluarga mereka pada April tahun 2008. Saat itu, James, suaminya, yang sedang bermain dengan anak mereka, tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidungnya. Grace kemudian memotong bagian itu dan menyimpannya sebagai kenangan. Terungkap, bahwa ternyata James menderita tumor otak yang ganas, dan tak lama setelah liburan mereka, James dinyatakan meninggal. Saat ini, tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2022, Grace berpamitan pada putrinya untuk pergi berlibur ke Kolombia, bersama pacar barunya yang bernama Kevin. Grace meminta Jun agar menjemput mereka di bandara pada tanggal 20 Juni pada jam 11 siang, dia juga telah meminta temannya yang bernama Heather untuk mengawasi Jun. Grace meninggalkan sejumlah uang untuk Jun, untuk digunakan jika ada keperluan mendesak, namun Jun malah menggunakan uang itu untuk berpesta di rumahnya. Hari demi hari dia lewati bersama teman-temannya, dia dengan rajin membagikan momen itu di sosial medianya. Begitupun dengan Grace yang selalu membagikan momen kebahagiaannya bersama Kevin di Kolombia kepada Jun. Sampai di hari ayah atau tepatnya pada tanggal 19 Juni Jun terlihat bersedih saat melihat beberapa foto teman yang sedang bersama ayah mereka, membuatnya tidak mood dan meninggalkan ruangan sampai pesta berakhir. Di kamarnya, Jun yang bersedih hanya membagikan foto kecil bersama James tanpa menampilkan wajah ibunya. Keesokan harinya, Jun terbangun pada jam 11 siang, dia panik karena terlambat menjemput ibunya, sehingga dia menyewa jasa pembantu untuk membereskan rumah, sementara dia akan menjemput ibunya. Jun berdiri membawa pesan menanti datangnya sang ibu. Namun sekian lama dia menunggu, ibunya tak kunjung tiba di bandara. Jun menunggu ibunya sampai malam hari, hingga kemudian dia menghubungi hotel tempat Kevin dan ibunya menginap. Namun dia terkendala bahasa karena resepsionis tidak bisa bahasa Inggris, sehingga Jun harus menggunakan translate untuk menerjemahkan kalimat yang diucapkan. Jun menanyakan apakah tamu atas nama Kevin memperpanjang sewa kamar. Saat itu resepsionis membenarkan jika Kevin menyewa kamar di hotel ini, tetapi berdasar catatan mereka telah pergi dengan meninggalkan semua barang-barang di dalam kamar. Saat Jun meminta untuk melihat rekaman CCTV, resepsionis mengatakan jika dia ingin melihat rekaman itu maka Jun harus melihatnya secara langsung. Resepsionis juga memberitahu bahwa rekaman itu otomatis akan terhapus selama 48 jam ke depan. Mengetahui dia tidak bisa langsung pergi ke Kolombia, dia kemudian menelpon Heather dan meminta bantuannya, agar dia menghubungi kedubes dan membuat laporan orang hilang. Pagi harinya Jun tersambung dengan seorang petugas kedubes bernama Elijah Park. Jun meminta bantuan Elijah untuk melihat rekaman CCTV di salah satu hotel yang akan terhapus dalam waktu 6 jam, namun Elijah meminta Jun untuk mengisi formulir laporan terlebih dahulu. Setelah mengisi laporan orang hilang, dia menunggu selama 4 jam. Namun tidak ada konfirmasi apapun dari kedubes. Tak lama kemudian petugas kedubes menghubungi dan mengatakan bahwa mereka tidak akan datang tepat waktu, karena jarak yang jauh. Sementara itu Jun, yang mendapat saran dari temannya untuk melihat CCTV secara live melalui website, akhirnya mulai memantau CCTV tersebut. Namun saran itu tak membantu banyak, karena kamera itu hanya menjangkau tempat populer saja. Tiba-tiba Jun terpikirkan untuk meminta bantuan ke penyedia jasa layanan di Kolombia. Di aplikasi itu bertemu dengan pria bernama Javier, seorang tukang ledeng dan listrik. Jun meminta bantuan Javier untuk melihat rekaman CCTV di hotel yang dimaksud. Namun sayangnya setelah dicek, ternyata rekaman tersebut telah terhapus otomatis oleh sistem. Javier hanya mendapatkan info bahwa Grace dan Kevin keluar dari hotel pada jam 1 siang untuk pergi ke toko peralatan. Tak lama kemudian terlintas sebuah ide di kepala Jun, yaitu membajak akun milik Kevin. Setelah dia berhasil membuka akun Kevin, dia segera membuka rekam jejak perjalanan Kevin di Kolombia.
namun sayangnya Kevin mematikan lokasinya sejak tanggal 12 Juni. Selanjutnya dengan akun yang sama, Jun memeriksa riwayat kartu kredit Kevin. Terungkap pada tanggal 19, dia melakukan transaksi di sebuah toko peralatan, sehingga Jun kembali meminta Javier agar memeriksa satu persatu dari 8 toko dengan kode yang sesuai yang ada di kota itu. Saat Jun kembali memeriksa kotak masuk, dia menemukan chat Kevin dengan seorang wanita bernama Rachel, di pagi hari tanggal 10 Juni atau tepatnya di hari kepergian Grace. Kemudian mereka juga mengetahui kalau Kevin telah memblokir 27 kontak, yang semuanya adalah wanita. Isi pesan dari sebagian besar kontak yang terblokir adalah penagihan hutang, entah itu barang atau uang yang telah diambil oleh Kevin. Jun akhirnya mengetahui bahwa Kevin adalah seorang penipu. Selanjutnya Jun mencari informasi tentang Rachel, dan menghubungi bar tempat dia kerja. Namun menurut pemilik bar, Rachel sudah tidak terlihat selama 2 minggu, selaras dengan waktu di postingan terakhirnya, yang berarti Rachel juga telah hilang dan berkaitan dengan hilangnya Grace. Pada riwayat perjalanan lain, Kevin mengunjungi sebuah tempat di Nevada pada tanggal 8 Juni yang diketahui sebagai tempat rehabilitasi para napi, sekilas membuat Jun berpikir bahwa Kevin dulunya pernah dipenjara. Tak lama kemudian, Javier berhasil menemukan toko dengan kode yang cocok, dan mengetahui bahwa Kevin membeli sebuah gembok. Ternyata tak jauh dari sana, terdapat sebuah tempat romantis di mana sepasang kekasih bisa mengabadikan nama mereka menggunakan gembok. Selanjutnya saat Jun memeriksa kamera lift, dia menemukan Kevin dan ibunya berada di jembatan. Saat itu Kevin bahkan terlihat sedang melamar Grace di tengah ramainya pengunjung. Hal itu tentu saja membuat Jun percaya bahwa Kevin memang serius menjalani hubungan dengan ibunya. Tak lama kemudian Elijah memberitahu info, sembari memberikan sebuah video ketika Kevin dan Grace dirampok. Grace diculik oleh kelompok bersenjata tersebut, juga ada transaksi pengeluaran dari rekening Grace ke rekening seseorang misterius, yang membuat Jun sedih setelah mendengarnya. Sesaat kemudian dia menyadari kejanggalan tentang perjalanan ibunya, melihat dari foto yang dikirimkan oleh ibunya, itu menunjukkan jam 12.28, sementara menurut keterangan Javier, Grace baru keluar dari hotel pada pukul 1 siang. Jun kembali memutar video pertama yang dikirim oleh ibunya dengan akun Kevin, dan menyadari jika wanita yang ada di video itu bukanlah ibunya melainkan Rachel. Skenario ini juga telah disadari oleh pihak kedubes yang meyakini bahwa Grace masih berada di Amerika, dan tidak pernah meninggalkan Los Angeles. Tak lama setelah kabar itu tersebar, Rachel berhasil ditangkap untuk diinterogasi. Dari pengakuannya, dia mengaku telah ditipu oleh Kevin, karena Kevin mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari adegan dalam sebuah film dokumenter. Namun saat sampai pada adegan penculikan, Rachel baru menyadari bahwa ini adalah skenario yang dibuat oleh Kevin. Menurut penuturan Rachel, saat Kevin pertama kali menjemputnya dia tidak bersama Grace. Berdasarkan analisa waktu dan perjalanan dari rumah ke lokasi penjemputan Rachel, mobil hanya berhenti selama 3 menit dan dalam waktu 3 menit itu Grace menghilang. Mereka ragu, karena aksi penculikan tidak mungkin secepat itu. Kabar ini pula menimbulkan banyak opini, yang menganggap bahwa Grace sengaja mengatur skenario agar dirinya terlihat diculik. Untuk mengetahui lebih lanjut, Jun pun membuka web penyedia layanan chat privasi dan mencoba login dengan email Kevin. Tanpa diduga, ternyata Kevin memiliki akun di web tersebut dan terlibat chat dengan seseorang 10 jam yang lalu. Jun membuka obrolan dan meminta nomor ponsel dari kontak tersebut, kemudian Jun melakukan penelusuran lebih lanjut sampai Jun mengetahui bahwa orang itu adalah Heather. Menggunakan jam tangan dengan kamera tersembunyi milik teman yang tertinggal, Jun segera menuju rumah Heather pada malam harinya. Setibanya di lokasi, Jun tidak menemukan Heather, namun dia menemukan beberapa foto berisi pesan ancaman, jika Heather membuka mulut maka pelaku akan menghabisi Jun. Lalu di ruang belakang dia dikejutkan dengan Heather, yang telah tewas tergeletak di sudut ruangan. Namun karena saat ini Kevin masih berada di Kolombia, sehingga tentu bukan Kevin pelakunya. Sesaat setelah Jun pergi, terlihat seseorang telah berhasil masuk dan mengontrol komputer Heather dari jarak jauh. Orang misterius tersebut menghubungi Kevin, dan Kevin meminta bantuannya untuk mengeluarkannya dari Kolombia. Tak lama kemudian teman Jun mengirimkan link video proses penangkapan Kevin yang disiarkan secara langsung. Namun karena Kevin masih mencoba kabur, sehingga petugas terpaksa harus menembaknya sampai mati.
di mana kematian Kevin ini membuat proses pencarian jejak Grace menjadi buntu. Untuk itu Jun mencoba membuka akun ibunya menggunakan sandi kombinasi namanya, dan akhirnya dia berhasil masuk. Daftar riwayat peta menunjukkan lokasi terakhir Grace yang tersambung pada tanggal 10 Juni. Jun menemukan sebuah kontak terblokir dengan pesan terakhir, yang berisi kata, dia pantas untuk tahu. Selanjutnya Jun mengetahui bahwa kontak tersebut pernah berhubungan dengan Kevin. Melalui histori lokasi, Jun menemukan sebuah rumah yang terpantau oleh kamera CCTV, dia kemudian login ke web kamera tersebut dengan menggunakan akun Kevin. Di dalam kamar rumah itu, terdapat satu orang yang sedang tertidur. Jun lalu menyadari bahwa ruang tengah itu adalah tempat sama dengan tempat berlibur terakhirnya saat dia masih kecil. Tak lama kemudian James, pemilik rumah rehabilitasi menelepon untuk menanyakan keadaan Jun, karena sekarang dia sedang berada di depan pintu rumah. Namun hal itu justru membuat Jun ketakutan, sampai akhirnya James memperlihatkan wajahnya yang ternyata dia adalah ayah Jun. Mengetahui ayahnya masih hidup, Jun segera membuka pintu dan menatap diam beberapa saat. Saat itu James mengungkapkan bahwa nama asli ibunya adalah Sarah. Dia berbohong kepada Jun dan dari dulu dia berusaha memisahkan Jun dari ayahnya, bahkan membuat dirinya dikurung di penjara selama 12 tahun dan menganggapnya telah mati. Pengakuan ini justru membuat Jun curiga, menganggap jika ayahnya telah berteman dengan Kevin saat di penjara, lalu merencanakan penculikan ibunya. Tiba-tiba Jun mengingat bahwa James adalah sopir yang membawa Kevin dan ibunya di hari kejadian. James langsung menariknya keluar, dan membawanya ke rumah liburan masa kecil mereka. Namun tanpa dia sadari, bahwa monitor CCTV masih aktif dan memantau aktivitas mereka. Terungkap bahwa James adalah pengguna obat-obatan, dan pada video yang dipotong, saat itu menunjukkan James yang marah dan memukul Sarah. Hal itu juga menjadi alasan mengapa James dipenjara dan Sarah meninggalkannya. Setibanya di rumah, James segera mengikat putrinya lalu pergi ke gudang dengan sebuah senjata, guna untuk menghabisi Sarah yang ternyata dikurung di sana. Untungnya saat itu Sarah berhasil memukul James, kemudian dia pergi ke rumah untuk menjemput Jun. Namun tak lama kemudian James sampai di sana, dan memaksa Jun untuk ikut bersamanya. Namun karena Jun menolak, sehingga James menembak jatuh Sarah kemudian mengikat Jun, tanpa menyadari bahwa Sarah telah bangkit dan kemudian memukulinya dengan senjata tajam. James berhasil keluar dari ruangan dan meminta pertolongan, namun dia pada akhirnya tewas karena kehabisan darah. Jun terkurung bersama ibunya tak bisa berbuat apa-apa, dan di saat mendesak itulah dia melihat handphonenya berasa di dekat speaker. Dia mencoba menggunakan fitur perintah asisten dan untungnya cara itu berhasil. Kemudian dia menghubungi 911 sehingga beberapa saat kemudian petugas datang untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba layar terhenti, karena ternyata semua yang terjadi sejak awal hanyalah episode terakhir dari sebuah program berjudul Unfiction, yang ditonton oleh Jun itu sendiri di komputernya. Pada akhirnya film ini ditutup dengan plot twist yang sangat di luar nalar. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik tombol suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.